Gadis itu nyaris dipenggal kepalanya. Namun saat Algojo maju untuk memeriksa tali, tanpa sengaja terlihat tanda lahir berbentuk bunga plum di leher sang gadis. Pemandangan itu kebetulan dilihat oleh pangeran yang sedang melintas. Tepat saat pedang besar setinggi 40 meter hendak menebas, pangeran melemparkan pisau terbangnya dan menghentikan eksekusi. Sang ratu, yang memimpin eksekusi, seketika marah. Dia langsung menampar pangeran dan menuntut penjelasan darinya. Namun pangeran dengan dingin balik bertanya, apakah sang ratu sudah lupa dengan janjinya dulu? Dulu sang ratu pernah bersumpah, jika seseorang memiliki tanda lahir berbentuk bunga plum di bahu, maka orang itu pasti adalah anak kandungnya. Untuk mencegah sang ratu membunuh putrinya sendiri, pangeran menyarankan untuk segera memeriksa bahu gadis itu. Jika ada tanda bunga plum, maka dia adalah sang putri yang telah lama hilang, 15 tahun yang lalu. Setelah pengkhianatan Perdana Menteri, sang ratu diburu dan nyaris kehilangan nyawa. Dalam kondisi terdesak, dia mempercayakan putrinya yang baru berusia 3 tahun kepada Kepala Kasim, serta menitipkan sebuah tusuk konde emas, dengan pesan jika suatu hari bisa bertemu lagi, gunakan konde itu sebagai tanda pengenal. Setelah membawa putri kecil keluar dari istana, sang Kasim jatuh pingsan karena luka parah di depan rumah seorang petani. Sejak saat itu, putri kecil itu dibesarkan oleh keluarga petani sederhana. 15 tahun berlalu, gadis itu telah tumbuh besar. Hari itu dia hendak membawa air pupuk ke sawah. Namun karena ayah angkatnya sakit keras dan butuh uang untuk membeli obat, dia memutuskan untuk mampir ke pegadaian. Sayangnya, penjaga pegadaian menolak gadis yang penuh bau kotoran, bahkan mendorongnya jatuh ke tanah. Air pupuk pun tumpah kemana-mana, membuat para pejalan kaki muntah karena jijik. Saat itu, keluar seorang wanita dari dalam toko. Karena iri dengan kecantikan gadis itu, dia menuduhnya mengganggu bisnis dan ingin mematahkan kedua kakinya. Gadis itu ketakutan dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin menggadaikan benda berharga demi membeli obat untuk ayahnya, lalu mengeluarkan tusuk konde emas dari dalam pakaiannya. Melihat itu, sikap wanita licik langsung berubah. Dia tahu tusuk konde itu terbuat dari emas murni. Keserakahan pun langsung muncul dalam hatinya. Namun wanita licik malah melempar satu koin dan menyatakan bahwa benda itu kini miliknya. Lalu pergi dengan senyum puas. Gadis itu tahu dia tidak bisa melawan. Akhirnya hanya bisa duduk di tanah sambil memungut uang itu dengan penuh kesedihan. Yang tidak dia tahu, dia sebenarnya adalah putri kandung dari sang ratu. Setelah menumpas pemberontakan, sang ratu bertahun-tahun mencari anaknya yang hilang. Suatu hari, pangeran mendapat kabar bahwa sang adik berada di wilayah New York. Sang ratu mendengar itu dan sangat gembira. Dia segera memimpin rombongan menuju wilayah tersebut, lalu mengumumkan bahwa siapapun yang memegang tusuk konde emas adalah putri kerajaan. Tanpa sepengetahuan mereka, wanita licik tadi diam-diam menguping pengumuman itu. Barulah dia sadar bahwa gadis yang dia rampas tusuk kondenya adalah putri kandung ratu. Untuk menyamar dan mengambil alih identitas itu, dia langsung berlari masuk membawa tusuk konde, lalu berlutut di hadapan ratu dan memanggil, "Ibunda." Melihat tusuk konde itu, sang ratu langsung yakin bahwa dia adalah anaknya yang telah lama hilang. Namun bupati di sampingnya terlihat kebingungan, karena dia tidak tahu sejak kapan putrinya menjadi putri raja. Sang ratu yang sedang larut dalam kebahagiaan tidak menyadari kejanggalan. Namun pangeran merasa ada yang tidak beres. Dia pun bertanya dengan tajam pada sang bupati, mengapa tidak pernah melaporkan keberadaan tusuk konde itu. Untuk melindungi sang ayah, wanita licik buru-buru berbohong, mengatakan bahwa tusuk konde itu sempat hilang sejak kecil. Baru-baru ini ditemukan kembali. Karena itulah dia tak bisa mengakui identitasnya selama ini. Sang ratu yang mendengarnya langsung murka, dan bersumpah akan menghukum orang yang mencuri tusuk konde itu. Namun wanita licik malah memohon, agar dia bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri. Setelah mendapatkan izin dari ratu, malam itu juga, wanita licik mengirim orang suruhan menyelinap masuk ke kamar gadis yang sebenarnya adalah putri kandung sang ratu.